harus beliau kuasai. Terakhir saya mau sampaikan, tadi ada pertanyaan dari Ladang Pak Dinas, itu kita pakai LP3K atau LP3KT. Karena saya mengikuti musyawarah munasnya untuk membuat statuta, LP3K itu kalau LP3K kalau sudah nempel subjeknya, misalnya LP3K Kabupaten Sanggau, itu nggak perlu D-nya, nggak perlu D. Misalnya Bapak Ibu bikin kop surat Lembaga Pembinaan Pengembangan Kabupaten Sintang, D-nya nggak perlu lagi. Tapi kalau saya mengatakan LP3K daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat, daerah-daerah itu ada 14, saya tidak menyebut subjeknya, maka D-nya ada. Kami dari LP3K di daerah, saya mewakili semuanya. Tapi kalau kami dari LP3K Kuburaya, maka D-nya nggak perlu lagi. Itu tentang penggunaan D dan tidak D gitu. Terima kasih Pak Ken, saya kembalikan. Terima kasih Pak Muri. Catatan saya begini, kalau urusannya menyanyi, melatih, tidak mungkin yang turun adalah saya, Pak I, Pak Budi, mana lagi itu, Pak Geno, tidak mungkin turun. Karena itu bukan hal yang kami miliki. Kami urusannya angkat kursi, pegang mikrofon, gitu-gitu. Banyak mic. Jadi intinya begini, teman-teman yang ada di LP3KD, saya udah mengikuti Pak Mari karena ada kawan di kota, menyusun program kerja. Dasarnya ini, nggak usah lari kemana-mana. Tugas pokok dan fungsinya ada di sini. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada sekretaris umum Pak untuk menyampaikan titik tekan apa yang akan kita lakukan di tahun 2025. Pak Hatta, dari wajah yang dia lihat kepada saya, ada satu pertanyaan yang sangat dia tunggu dari malam tadi adalah, jadi enggak Pesparani tingkat provinsi tahun 2025? Saya kira itu, silakan. Dia melihat wajah. Terima kasih Pak Mary. Sebenarnya dari sampaikan Semarang Provinsi tahun 2020. Tapi sebelum sampai ke sana kita diskusi ya. Mungkin kita fokus saja di beberapa program kerja maupun kegiatan ya, yang akan kita laksanakan di tahun yang akan datang. Agak berbeda dengan institusi pemerintah. Kalau institusi pemerintah itu jelas haknya sudah. Kalau kita ini sama seperti yang Bapak Ibu semalam bicarakan, tergantung. Kita ini cepat apa tidaknya, bagaimana kita membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, kepala daerah, DPRD, teman-teman yang berkuasa di bidang anggaran, itu yang sangat menentukan ke depan. Tahun ini mungkin kita dapat 1 miliar, tahun depan belum tentu dapat. Tapi mudah-mudahan dengan perubahan kepemimpinan di Kalimantan Barat, kita bisa dapat lebih ke depan. Ini harapan kita. Karena sepengetahuan kami biasanya kalau di pemerintah daerah ini memang ada plotting untuk dana-dana hibah yang besarannya sebenarnya sangat tergantung kepada kepala daerah. Kalau kepala daerah bilang 10 miliar, di bawah tinggal itu. Tapi kalau kepala daerah tidak konsen, cukuplah 500 juta ya kita. Itulah dia, gitu.
Jadi kuncinya saya sependapat dengan teman-teman Sintang, memang harus membangun komunikasi. Kita sepakat komunikasi ini perlu kita bangun. Cuman kadang-kadang persoalannya kita ini kan pintu masuknya ini yang kadang susah. Bagi LP3K yang pengurusnya adalah pejabat, mungkin tidak terlalu susah, ya. Kecuali dia berbeda pilihan pada saat pilkada lalu, nah ini agak susah nih. Tapi kalau masih sama, relatif lebih aman. Ya. Oleh karena itu memang sangat perlu komunikasi intens. Memang ke depan kita harus bisa memisahkan kembali antara keterlibatan politik ini dengan lembaga LP3K. Tidak usah kita campur aduk. Kadang-kadang orang ini suka nyampur aduk pada personal dalam perhubungan, akhirnya lembaga yang kena imbasnya. Padahal secara netral kita lembaga gitu tidak ada siapapun. Mungkin personal ya karena sebagai warga negara wajar saja dia punya pilihan yang berbeda. Ini yang harus stresi kita. Jadi terkait dengan program kerja Bapak Ibu, tentu sangat tergantung kepada bicara tentang program kerja. Nah, ini kan sebenarnya penjabaran dari tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi kalau kita bicara secara teoritis, ada yang sifatnya rutinitas, ada sifatnya yang memang insidentil, yang memerlukan pendanaan yang signifikan. Kalau tidak ada dana tidak bisa dilaksanakan. Tapi yang sifat-sifatnya rutin, tentu kita tidak boleh harus bergantung kepada pendanaan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Tentu ada dari bidang-bidang kegiatan ini yang memang ada tidak ada dana harus kita jalankan. Seperti humas, membina hubungan kerja, berkomunikasi. Ada tidak ada dana harus ngomong. Tapi kalau seminar, kemudian loka karya, musyawarah daerah, rakorda, itu kalau tidak ada duitnya susah. Karena kita ngumpul orang yang dalam jumlah besar, harus membayar tempat. Jadi kita harus bisa saya pikir teman-teman di kabupaten kota LP3K tadi bisa nanti menyisir mana yang sifatnya insidentil yang harus kita laksanakan sebagai bagian dari program kegiatan yang harus kita lakukan di tahun 2025, mana-mana yang memang wajib harus kita danai, sehingga kita walaupun dengan dana yang sedikit tetaplah ada aktivitas LP3K. Yang pertama. Kemudian terkait dengan penganggaran, perlu juga kita ke depannya perlu agak berimprovisasi dalam arti bahwa program-program kerja yang milik LP3K ketua dua itu sebagai ketua mungkin panitia bisa kita kolaborasi dengan paroki-paroki yang ada, ya. Dalam arti bahwa ya kita bersama-sama dengan mereka, tak bisa kita sendiri. Pengalaman kalau di kota ini, kalau kita lihat Kerangan Katedral ulang tahun, mereka menyelenggarakan lomba paduan suara dan sebagainya. Nah ini kan bisa dikomunikasikan. Mungkin paroki-paroki ada ulang tahun, ada kegiatan yang bisa LP3K bersama-sama. Tentu ini menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu memang tadi seperti saya katakan di awal, kita upayakan memilah mana yang rutin, mana yang murni harus kita danai, mana yang kita coba kerjasamakan, sehingga LP3K ini tetap ada kegiatannya, ada bunyinya, bisa berkibar. Orang semakin tahu bahwa ada LP3K di sana. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu dari bidang penyelenggara. Untuk 10 ini tentu ada beberapa yang sifatnya rutin. Kalau misalnya program kerja saya pikir rutin, tidak harus secara spesifik. Kalaupun ada ini di dalam rapat-rapat koordinasi bisa dicantumkan di dalamnya. Kemudian kalau akan ada musda, mungkin kita ke depan ini perlu nomor 6
Ya, selama ini rasanya tidak pernah mustahil ya. Nah, ini perlu akan kami pikirkan ke depan karena ada beberapa hal krusial yang mungkin harus kita bahas bersama. Kemudian untuk rapat pimpinan daerah, nah, ini pun akan nanti kita lihat dengan situasi dan kondisinya. Rakorda seperti ini saya pikir itu resmi. Jadi di awal dan di akhir. Ya, di awal persiapan kita untuk pelaksanaan ke depan, di akhir kita evaluasi untuk pelaksanaan. Kemudian bidang lomba cipta lagu gereja ini tadi sudah diulas panjang lebar. Dewan juri seringkali diminta bantuan oleh teman-teman dari kabupaten kota untuk penjurian. Nah, itu biasanya kita sepakati, kami bahas bersama secara internal walaupun tidak melakukan semua, tapi kita bersama menentukan siapa yang dapat dewan juri kabupaten kota. Kemudian yang keempat, melayani berbeda lebih 3 kali bukan pembinaan dan juri pada persebaran yang itu untuk sosialisasi. Dia humas lakukan sepanjang Litbang. teman-teman membutuhkan. Kemudian yang kelima, mendokumentasikan Sudah lagu eksen gereja ini turunan. untuk berbagai keperluan gereja. Nah, kemarin kita sudah lomba cipta lagu, beberapa lagu sudah kita miliki, ya. Dokumennya ada dengan Pak Mary, ini akan menjadi dokumen resmi kita. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kerjasama dan paduan suara gereja, dirijen musisi dan komunis Katolik. Ini tadi sudah dijelaskan kita banyak lebar. Ini nih tuh. Selama ini memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Kemudian yang ketiga, bidang pendidikan khusus pelatihan musik Ini dan lagu nanti gereja. turunkan berapa dia Ini itu akan kita dapat pendahara tuh. Ya. Ini nurunkannya berapa Jadi biayanya kita kalau sampai bisa jadi lepas jam dari 10 pelatihan musik dan Dan sebagainya karena tugas kita ini adalah menyelenggarakan festival Pesparan ini berapa ya kemarin katanya mereka anggarkan 30 juta orang ini kan kerjasama dengan panitia penyelenggara Pesparan Montona ini ada berarti harus ada rapat-rapat pengetahuan pemahamannya tentang menyusun program kerja ini penyelenggaraan. nomor 3 saya pikir ada Apakah persoalan. ini Kemudian yang keempat, cukup rapat di sekretariat? angka 1 bertanggung jawab dan tersedianya dana dalam rangka ini Nanti urusan dibuat dulu bidang pendanaan. sekali total berapa 1 tahun. Bidang pendanaan tadi saya katakan Lalu jangan lupa memang kalau kita bisa melibatkan kegiatan perjalanan pemerintahan, ini. ada baiknya di dalam Jadi tinggal di pemerintahan. nominal Karena ini akan dimainkan. menjadi ujung tombak kita Kapan untuk ketemu di kita kantornya berkomunikasi. aja? Tapi kalau semuanya Ini bendahara punya harus orang rapat. luar pemerintahan, kadang-kadang kita nggak ada segan mau bertanya pun, Ya. mau datang Satu pun seminggu nggak berapa enak dan 10 juta sebagainya. misalnya diplot. Ini pengalaman ini perlu Berarti juga kabupaten kota ketika merancang Nggak boleh lebih. melibatkan Kurang. di dalam kepanitiaan dan sebagainya perlu dilibatkan. Ya. Jadi nomor Di 4, seminar itu mau berapa? kemudian yang ketiga ini saya pikir insidentil ya. Ini menetapkan Tim dewan. pengumpul dana ini kalau kita Iya. melaksanakan ikut serta Ini ada di duitnya, dalam nah. lomba-lomba tingkat nasional, itu kepanitiaan pasti ada tim pengumpul atau pencari dana. Kemudian bidang verifikasi dan pengawasan. Nah, ini kemarin kalau tidak salah kita ada semacam pelatihan ya lewat Zoom meeting terkait dengan pencatatan dan pembukuan keuangan. Ini dilaksanakan oleh pusat, Bapak Ibu. Memang ini mekanismenya LP3KM. Kita sebenarnya di daerah diharapkan kita bisa menyusun pedoman sendiri sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku di daerah. Ini ke depan ini perlu juga saya pikir ada standar lah di dalam pembukuan sehingga kita tidak harus bertanya kira-kira model mana yang harus kita pakai ketika kita belanja barang dan sebagainya. Apakah kita harus 40% produk dalam unsur buatan dalam negeri. Ini kan perlu juga kita bikin pedoman karena kita tidak tahu sewaktu-waktu yang namanya hibah ini kan tetap ada pemeriksaan oleh BPK. Kami
beberapa tahun lalu beberapa kali memang kita langsung diperiksa oleh BPK terkait dengan. Jadi tolong di dalam pertanggungjawaban itu yang mulai dari proses kegiatan administrasi pintu masuk itulah yang pertama harus kita jaga benar-benar. Kemudian menyusun laporan pengawasan dan pemeriksaan keuangan, jadi saya pikir ini sudah rutinitas yang kita lakukan. Dan tadi nomor 6 bidang litbang, saya pikir litbang ini kalau nomor 2 ini kan bisa saja kita mungkin tidak harus mempunyai tugas membantu ketua umum dalam sifat tugas bidang lomba tentang lagi terjadi bidang pendidikan dan pengembangan, bidang pendidikan khusus pelatihan dan yang mudah-mudahan lebih besar dari lalu tahun ini bisa bidang saja kita verifikasi lakukan dan penelitian dan pengembangan walaupun mungkin tidak secanggih perguruan tinggi lah suruh tak ada yang memang penelitian pengembangan ini kan tidak bisa dilaksanakan kalau duitnya paling-paling sifatnya jadinya survei menyebarkan kuesioner dari kita, tapi ini pun tetap membutuhkan waktu dan biaya. Ini yang litbang, kemudian humas tadi 7 ini memang menjadi program kita ke depan, tetap menjadi program kita ya Bapak Ibu, yang mungkin di publikasi ini kita membantu kita terus sempurnakan. membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas. Banyak saya lihat kalau kami di provinsi di OPD mungkin kegiatan tidak seberapa, tapi karena publikasinya masih jadi seolah-olah bukan main hebat. Padahal sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena kecanggihan di publikasi, nah ini bisa membuat kita menjadi lebih dikenal. Jadi tidak bisa kita abaikan bidang humas ini Bapak Ibu ya. Tetap harus dikelola dengan baik. Bapak kita harus punya website sendiri, ada Instagram, medsos yang kita miliki sehingga kita bisa isi dengan muatan-muatan apa yang kita lakukan sekecil apapun. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di LSM masih paham. Jadi dokumen sekecil apapun ini menjadi penting. Ya, apalagi kalau memang harus kita publish. Oleh karena itu memang tolong di bidang humas karena ini sebenarnya pintu kita untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat luas. Orang akan mengenal kita melewat jalur ini. Oleh karena itu kita minta tolong diperkuat ke depan. Ya. Saya pikir inilah beberapa hal tambahan dari kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita ini berbeda dengan instansi pemerintah, tentu semuanya akan sangat tergantung kepada alokasi dana. Seberapa besar alokasi dana? Kalau dulu zaman Pak Por sangat fantastis provinsi. Mungkin teman-teman bisa pernah merasakan pada saat itu. Tapi dengan beralihnya kepemimpinan, kami mendadak turun drastis. Nah sekarang baru mulai bangkit. Yang mudah-mudahan dengan kepala daerah yang baru ini kita bisa menambah jumlah anggaran kita ke depan karena banyak yang harus kita lakukan, banyak program yang sebenarnya bisa kita rencanakan. Saya sependapat dengan Pak Ferry, harus kita bikin prioritas. Tadi sudah dijelaskan latar belakang kenapa di tahun ini kita melaksanakan beberapa agenda yang sudah kita lakukan, ada pertimbangannya. Ini saya harap juga teman-teman di LP3K Kabupaten ada prioritas dan jangan lupakan seperti saya sampaikan semalam, LP3K ini stresinya ada di pemindahan dan pengembangan. Ya, silahkan melaksanakan kegiatan lomba, tapi jangan lupa unsur ini, unsur pembinaan dan pengembangan. Karena adanya lembaga ini tujuan utamanya adalah untuk melakukan inventarisir yang udah ikut pelatihan. Nah, jadi silakanlah kita melakukan
Vespa di tingkat kabupaten kota, tapi jangan lupakan tugas kita ini. Kita kembali ke kita sebagai Pembinaan. lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan. Nah, ini saya rasa harus kita pegang terus, kunci kita di dalam menjabarkan program kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Untuk demikian Pak Moderator, terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera.